kembali dengan Ustazah Indra. Ya, dalam pelajaran IPA ya tentunya. Hari ini Ustazah akan mencoba menjelaskan tentang daur hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Anak-anakku soleh-soleha, tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup? Nah, dari awal mungkin kalian sudah tahu, oh, makhluk hidup itu cirinya banyak Ustazah. Ada yang memerlukan makanan, kemudian banyak lagi bisa berpindah tempat dan yang lainnya. Untuk kali ini Ustazah akan mencoba memaparkan tentang ciri makhluk hidup berkembang biak, ya, berkembang biak dan tumbuh. Nah, di sini kalau sudah makhluk hidup itu berkembang biak dan tumbuh, tentu kita tahu ada siklusnya. Siklus hidup makhluk hidup. Nah, ini ya, siklus hidup makhluk hidup itu adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas sampai ke fase dewasa. Itu ya siklus hidup anak-anakku. Kemudian dalam siklus hidup itu ternyata terjadi proses perubahan-perubahan. Nah, perubahan ini ada perubahan yang sering kita lihat seperti perubahan pada kucing, pada sapi, itu sering kita lihat ya, bahkan untuk manusia. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengupas sedikit tentang perubahan bentuk yang istimewa sekali. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk yang terjadi kepada hewan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa anak-anakku? Karena tidak bisa kita temukan pada makhluk hidup yang lain. Ya, jadi metamorfosis itu perubahan bentuk yang sangat mencolok, yang khas, yang akan kelihatan berbeda sekali dari makhluk hidup yang lain. Contohnya, nah, kalian kemarin sudah mengerjakan tugas dari Ustazah untuk membuat percobaan sederhana botol bening yang diberi air kemudian ditutup dengan diberi lubang-lubang udara. Kemudian kita biarkan 4-5 hari. Apa yang terjadi anak-anakku? Sudah dilihat semuanya? Ya, kalian mesti akan melihat terjadi perubahan di dalam toples itu ya, di dalam botol plastik itu. Itulah anak-anakku, itu merupakan salah satu contoh dari metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna itu apa Ustazah? Metamorfosis sempurna itu adalah tahap perubahan makhluk hidup, perubahan bentuk pada makhluk hidup yang dimulai dari fase telur, kemudian berkembang menjadi fase nimfa, atau kalau untuk ini adalah larva ya, kemudian berkembang kembali menjadi jentik-jentik dan lanjut menjadi nyamuk. Pada fase nyamuk muda dan nyamuk dewasa itu nanti dia tidak akan bertempat lagi di air, tetapi dia nanti akan kembali ke air saat fase bertelur kembali. Nah, anak-anakku, inilah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Perubahan bentuk telur menjadi nyamuk dewasa yang melewati fase pupa, inilah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Ya, anak-anakku, untuk lebih jelasnya Ustazah akan berusaha memaparkan tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Jadi kebalikan dari metamorfosis yang sempurna ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Perubahan yang terjadi tidak begitu mencolok dari telur kemudian menjadi nimfa dan berkembang menjadi dewasa. Ya, kemudian anak-anakku semuanya, contoh metamorfosis yang tidak sempurna bisa kita temui pada kecoa. Kalian pernah lihat kecoa? Ya, pernah tidak melihat kepompongnya kecoa? Nah, tidak bukan? Ya, karena kecoa merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Diawali dari telur, kemudian berkembang menjadi nimfa, dan kemudian berkembang lagi menjadi imago atau kecoa yang dewasa. Begitu ya anak-anak, sedikit paparan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Anak-anakku semuanya, demikian paparan singkat tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di modul bab 3 tentang daur hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Demikian uraian singkat dari Ustazah. Jika ada kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf.
Untuk penugasan kali ini, Ustazah memberikan 4 tugas. Yang pertama adalah gambarkan satu fase metamorfosis sempurna untuk makhluk hidupnya, terserah anak-anak mau pilih yang mana. 2, sebutkan 2 contoh makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. 3, gambarkan fase metamorfosis tidak sempurna. Ini pun sama dengan nomor 1, anak-anak bebas untuk memilih makhluk hidup yang mana. Kemudian keempat, terakhir, sebutkan 2 contoh makhluk hidup yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Anak-anakku solih-solihah semuanya, tadi sudah jelas ya tugasnya. Tolong ditulis dan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustazah Indra. Anak-anakku semuanya, semoga apa yang Ustazah paparkan pada hari ini tentang daur hidup, makhluk hidup, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna bisa kalian pahami semuanya. Nah, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.